Peristiwa 10 November 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia di Surabaya. Menandai kemerdekaan itu, arek-arek Surabaya satu persatu menancapkan tiang, mengibarkan bendera merah putih di berbagai sudut kota. Pengibaran ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena penjajah Jepang belum sama sekali hilang. Setelah muncul maklumat pemerintah pada 31 Agustus 1945 yang menetapkan mulai Sabtu September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh Indonesia. Tak ikhlas dengan kemerdekaan Indonesia, Sekutu kembali ke Surabaya. Usaha pertama yang dilakukan Sekutu yaitu dengan membebaskan para tawanan bangsa Eropa dan melucuti senjata tentara Jepang. Pasukan Sekutu yang dipimpin Jenderal Malabi juga mendirikan pos-pos pertahanan di Surabaya. Pada tanggal 18 September, sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan warga Surabaya. Keesokan harinya, arek-arek Surabaya sangat marah. Kabar tersebut menyebar begitu cepat. Sebentar saja jalan Tunjungan dipenuhi oleh massa rakyat. Di samping itu, Residen Sudirman dikawal oleh Sidik dan Haryono menemui Plokman. Akhirnya Sudirman dan Haryono keluar dari dalam. Naik ke atas Hotel Yamato. Seorang pemuda menyadari bahwa Sudirman dan Haryono memanjat puncak Hotel Yamato. Sementara itu di puncak Hotel Yamato, akhirnya bendera kembali menjadi merah putih. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, pasukan Inggris dikirim Sekutu ke Surabaya menemui Gubernur Suryo. Mereka melakukan perundingan dengan hangat. Akhirnya kesepakatan berhasil diraih kedua pihak. Inggris hanya akan melucuti tentara Jepang. Pada 30 Oktober tahun 1945, rombongan Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris. Di antaranya Soekarno dan Muhammad Hatta. Perundingan berjalan cukup alot, namun akhirnya mereka mencapai kata mufakat. Pada pukul 5 sore di dekat Jembatan Merah Surabaya. Saat itu Malabi dicegat oleh rakyat Surabaya ketika ia berjalan melintasi jembatan. Perjalanan berjalan dengan lancar, tetapi tiba-tiba
Kegiatan baku tembak tidak dapat dihindari. Malabi bersembunyi mencari tempat yang lebih aman untuk dirinya bersembunyi. Suasana mulai mereda. Malabi keluar dari persembunyiannya dan dijaga ketat oleh tentara Inggris. Itulah waktu terakhir Malabi semasa hidupnya. Kematian Malabi menyebabkan Mayor Jenderal Isi Mansek, pengganti Malabi, mengeluarkan ultimatum yang berisi, rakyat dan prajurit Indonesia di Surabaya pada tanggal 9 November 1945 harus menyerahkan senjata di tempat-tempat yang sudah ditentukan dan menyerahkan diri sambil mengangkat tangan dan mengibarkan bendera putih. Jika tidak, kalian akan kami serang dari darat, laut, dan udara. Tetapi pihak Surabaya tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Di lain tempat, kita harus membakar semangat perjuangan mereka. Kami, rakyat Indonesia, menolak adanya ultimatum tersebut. Indonesia siap untuk berjihad di jalan Allah. Pada hari itu juga, Bung Tomo menuju Radio Perjuangan di Jalan Mawar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi,
Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pada akhirnya, pertempuran 10 November tidak dapat dihindari karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Pukul 6 pagi, tanggal 10 November tahun 1945 di Jembatan Merah. Pertempuran berjalan dengan sangat sengit. Pada mulanya rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu. Namun karena menghadapi senjata canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Dan akhirnya Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Pada tanggal 30 November tahun 1945, sepanjang mata memandang, terdapat ribuan rakyat terbujur kaku dan hangus. Sekutu harus membayar mahal. Banyak warga Surabaya meninggalkan kota Surabaya.